Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Nuha Arifatun Nisa. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 7 dan bagian saya yaitu tentang yang bertema dengan materi dakwah. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian dari materi dakwah. Nah, Islam itu adalah agama dakwah, yaitu agama yang menugaskan umatnya untuk menyebarkan dan mensyiarkan Islam kepada seluruh umat. Nah, di sini diiringi dengan kemajuan yang telah membawa banyak perubahan, mulai dari segi tingkah laku, segi sikap dan cara berpikir, itu menjadi yang sudah menjadi persoalan dalam masyarakat, itu yang semakin rumit dan kompleks yang dihadapi oleh umat manusia, yaitu adalah masalah yang harus dihadapi oleh dan harus diatasi oleh seorang dai. Nah, di sini madah atau materi dakwah adalah isi atau materi yang disampaikan dari seorang dai kepada mad'u. Nah, sumber utama yang diambil adalah dari Al-Quran dan juga hadis, yang di dalamnya itu meliputi dari materi akidah, syariah, muamalah, dan juga akhlak. Nah, di situ seorang pedai itu harus menyampaikan materi dakwah itu harus bisa sesuai dengan keahliannya. Nah, di situ harus sesuai dari segi materi, segi metode, dan juga medianya, agar pelaksanaan dakwah tadi bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan bisa dikatakan sukses, tidak gagal. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Primat Maja akan melanjutkan presentasi dari Mbak Uli Nuha mengenai materi dakwah. Dan langsung saja ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai macam-macam materi dakwah. Di sini secara umum materi dakwah dibagi menjadi 4 masalah pokok, yaitu poin pertama masalah akidah, poin kedua masalah syariah, poin ketiga masalah muamalah, dan poin terakhir yaitu masalah akhlak. Langsung saja ke pokok pembahasan pertama, masalah akidah atau keimanan. Di sini dijelaskan bahwa aspek akidah yang akan membentuk moral akhlak manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali dijadikan materi dalam dakwah Islam adalah masalah akidah atau keimanan. Dan di situ juga sudah tertulis mengenai ciri-ciri akidah yang membedakan akidah dengan kepercayaan agama lain, yaitu yang pertama adalah keterbukaan, yang kedua yaitu cakrawala pandangan yang luas dengan memperkenalkan bahwa Allah adalah Tuhan seluruh alam. Dan yang ketiga adalah ketahanan antara iman dan Islam atau antara iman dan amal perbuatan. Dan langsung saja ke poin pokok masalah yang kedua, yaitu masalah syariah. Materi dakwah yang bersifat syariah ini sangatlah luas dan mengikat seluruh umat Islam. Di samping mengandung dan mencakup kemaslahatan sosial dan moral, materi dakwah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang benar dan kejadian secara cermat terhadap hujah atau dalil-dalil dalam melihat persoalan pembaruan, sehingga umat tidak terperosok ke dalam kejelekan, karena yang diinginkan dalam dakwah adalah kebaikan. Dan pokok pembahasan ketiga yaitu masalah muamalah. Di sini tadi sudah dijelaskan, Islam adalah agama yang menekankan masalah muamalah lebih besar porsinya daripada urusan ibadah. Dan ibadah dalam muamalah di sini diartikan sebagai ibadah yang mencakup hubungan dengan Allah dalam rangka mengabdi kepada Allah. Pada statement ini dapat dipahami dengan alasan 1. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis mencakup proporsi terbesar sumber hukum yang berkaitan dengan urusan muamalah. Dan yang kedua, ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat individu atau perorangan. Dan yang ketiga, melakukan amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapatkan ganjaran lebih besar daripada ibadah sunnah. Dan yang pokok pembahasan terakhir yaitu mengenai masalah akhlak. Akhlak dalam Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang merupakan ekspresi dan kondisi kejiwaannya. Di sini Islam mengajarkan kepada manusia agar berbuat baik dengan ukuran yang bersumber dari Allah. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi sifat Allah pasti dinilai baik oleh manusia, sehingga harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Di sini Al-Yafi menyebutkan 5 pokok materi dakwah, yaitu 1. Masalah kehidupan, 2. Masalah manusia, dan 3. Masalah harta benda, 4. Masalah ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah masalah akidah. Pada masalah kehidupan yang dianugerahkan Allah kepada manusia merupakan model dasar yang harus dipergunakan secermat mungkin. Dakwah memperkenalkan 2 jenis kehidupan, yaitu kehidupan di dunia yang sangat terbatas ruang dan waktu, dan kehidupan akhirat yang tak terbatas dan bersifat abadi. Lalu yang kedua, masalah manusia, bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai hak hidup, hak memiliki, hak berketurunan, hak berpikir sehat, dan hak menganut yang diimani, serta diberi kehormatan untuk mengemban serta diberi kehormatan untuk mengemban penegasan Allah, mencakup poin pertama, yaitu pengenalan yang benar dan pengabdian yang tulus kepada Allah. Yang kedua, pemeliharaan dan pengembangan dirinya dalam perilaku dan perangai yang luhur. Dan yang terakhir yaitu memelihara hubungan yang baik, yang damai dan rukun dengan lingkungannya, yaitu ini membuktikan betapa pentingnya peran manusia sebagai makhluk sosial dan kultural. Dan poin ketiga menurut Al-Yafi yaitu adalah masalah harta benda. Masalah benda atau mal yang merupakan perlambang kehidupan, maksudnya di sini tidak akan dibenci dan hasrat ingin memilikinya tidak dimatikan dan tidak dibekukan, tetapi hanya diizinkan dengan ajaran qanaah dan dengan ajaran cinta sesama dan kemasyarakatan, yaitu ajaran infak atau pengeluaran dan pemanfaatan harta benda bagi kemaslahatan diri dan masyarakat. Dan yang poin keempat yaitu masalah ilmu pengetahuan. Pada materi dakwah menerangkan ilmu pengetahuan, sebab ilmu pengetahuan adalah hak semua manusia Islam, dan Islam menetapkan 3 jalur ilmu pengetahuan, yaitu di sini tertulis poin pertama mengenal tulisan dan membaca, yang mana juga sudah dijelaskan, sudah dibuktikan bahwa dalil atau wahyu yang pertama sudah tertulis bahwa Iqra, dan oleh karena itu betapa pentingnya membaca itu sangat dianjurkan dalam konteks materi dakwah. Dan yang kedua yaitu penelitian atas rahasia-rahasia alam, yaitu rahasia-rahasia yaitu yang belum kita ketahui. Oleh karena itu kita boleh untuk meneliti sehingga kita dapat mengetahui apa penyebabnya, sehingga terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui terciptanya dari apa ataupun apa, seperti itu. Dan yang ketiga, penggambaran di bumi seperti study tour dan ekspedisi ilmiah, yaitu mengenai penelitian mungkin. Dan yang terakhir mengenai masalah akidah. Keempat pokok yang menjadi materi dakwah di atas harus berpangkal pada akidah Islam. Di sini posisi akidah menjadi tolak ukur dasar. Akidah inilah yang membentuk moral akhlak manusia. Oleh karena itu, pertama kali yang dijadikan materi dakwah Rasulullah adalah akidah keimanan. Karena dengan iman yang kukuh akan lahir keteguhan dan pengorbanan yang akan selalu menyertai setiap langkah dakwah. Dan mungkin itu sedikit pembahasan mengenai macam-macam materi dakwah, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wahyuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dari kelas BAIM. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ulin. Yang B yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai materi pokok dakwah. Materi dakwah itu bersumber pada pokok materi yang ada pada Al-Quran dan Hadis. Di dalam Al-Quran dan Hadis, Allah dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa dakwah ada beberapa macam, yaitu baik dakwah sebagai kewajiban, dakwah sebagai materi dakwah, media dakwah, metode dakwah, dan dakwah sebagai ibadah di mana tempat menanamkan kebaikan.
Dakwah merupakan kewajiban. Terkait dengan dakwah sebagai kewajiban, terdapat beberapa pendapat tentang apakah dakwah sebagai kewajiban itu bersifat fardu ain atau fardu kifayah. Hal ini muncul karena adanya perbedaan pemahaman terhadap surat Al-Imran ayat 105. Berikut ini merupakan cakupan materi dakwah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu ada akidah, yang kedua ada syariah, dan yang ketiga ada akhlak. Nah, yang pertama akidah. Akidah secara bahasa merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah, akidah merupakan iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi yang meyakininya. Jadi akidah di sini artinya ketetapan yang tidak ada keraguannya seseorang dalam mengambil keputusan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dan menganjurkan kepada kaum mukminin agar berkumpul, bersatu dan tolong menolong. Allah melarang mereka dari perpecahan, perselisihan dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Yang kedua yaitu syariah. Syariah secara bahasa yaitu sebuah jalan yang lurus. Sedangkan secara istilah, syariah ini diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk diikuti. Jadi yang dimaksud dengan syariah yaitu hukum atau peraturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak di sini, kata akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Akhlak merupakan gambaran bentuk lahir manusia seperti raut wajah. Dalam bahasa Yunani, pengertian akhlak ini dipakai kata etikos atau etos yang artinya adab atau kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Etikos kemudian berubah menjadi etika. Menurut istilah, terdapat perbedaan pendapat tentang definisi akhlak tergantung cara pandang masing-masing. Jadi dalam cakupan agama Islam meliputi 3 aspek utama yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Ibarat sebuah bangunan, maka akidah sebagai pondasinya, syariat adalah tiangnya, dan akhlak adalah atapnya. Jika salah satunya rusak atau bahkan tidak ada, maka tidak sempurnalah keislamannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.